Oke, sebentar lagi kita akan joinin live ya di live IGSQ Unsa tentunya. Ada kita di sini, cuma sendirian sih sebenarnya. Ada partnerku sih, nggak bisa kelihatan dia. Kita nanti akan coba untuk terhubung sama teman-teman yang ada di lapangan. Waduh, lapangan. Enggak sih, tepatnya di SMA Batik 2 Surakarta. Kita nanti akan coba menggali informasi di sana. Kita akan join live langsung sama mereka. Kira-kira ada apa aja sih sebenarnya di SMK Batik 2 Surakarta? Ya. Yes. Halo semuanya. Selamat pagi. Iya, jadi aduh, enak banget ya kalian gerombolan, aku sendiri di sini. Apakah suara kami terdengar jelas? Ya, sangat jelas untuk Lydia dan teman-teman semuanya. Kita sapa dulu yang join pagi ini. Kita harus semangat untuk menyapa mereka. Hai. Hai, sobat. Waduh, kompak banget, cantik-cantik semuanya ya, kalian semuanya. Oke, jadi Kita udah 3 jam tadi sebelum live dan dulu Pak Toro. yes, Aku nggak betah. pokoknya kita nanti akan mendapatkan informasi dari SMA Batik 2 Surakarta yang udah bersiap mereka ini. Kalian ini berada di mana sih sekarang? Di ruangan apa? Kita lagi ada di podcast roomnya SMA Batik 2. Oh, oke, mantap kali punya podcast ya. Yes. Sama, di Unsa juga ada podcast room ya Pak Toro. Jadi kita nanti bakal ngobrol agak lama, nggak apa-apa ya ini ya Ibu. Nggak apa-apa ya kalau ngobrol-ngobrolnya seru. Nah, saya bersama dengan Ibu Asinta, kita dari Universitas Surakarta juga mau menyapa untuk Sobat Unsa yang join. Nanti boleh ada sesi Q&A. 2 yang beruntung kita kasih giveaway untuk yang bertanya pada sesi sharing pada pagi hari ini. Yes. Sebelumnya saya mau, ini suara saya aman ya? Bisa terdengar ya? Oke, aman. Relatif aman, Lydia. Kita boleh kenalin dulu ya, kita bareng-bareng di sini seperti yang Tom bilang. Boleh, silakan. Jadi mau kenalin dulu dari sebelah sana, boleh disebutin namanya siapa, adik-adik siswi yang cantik-cantik ini, silahkan boleh kenalan dulu. Ini Farah atau Santai aja boleh. Hai semua, aku Katlea Syifa, biasanya dipanggil Katlea. Katlea. Lea, ada Lea. Nah, dulu di sebelahnya. Halo semuanya, kenalin aku Asma Farah, saya dipanggil Farah Asia. Oke, ada Lea. Aku tulis ya, aku Mas. Ada Lea, ada Farah. Halo semuanya, kenalin nama aku Fariza Sintanaya, aku biasanya dipanggil Zia. Ada Zia. Halo semua, kenalin aku Ella Salma, biasa dipanggil Salma. Oke, jadi kita di sini bareng sama 4 siswi dari SMA Batik 2. Ada Lea, Farah, kemudian Zia dan Salma. Nah, mau ngobrol-ngobrol tentang SMA Batik 2 ya, ya. Sama juga ada 2 narasumber kita yang cantik dari Ibu Guru. Silahkan Ibu boleh kenalin namanya siapa? Halo semuanya, kami juga berusaha perkenalkan nama saya Arlin Justika Anan, biasa dipanggil Miss Rin. Halo Miss Rini. Oke, halo teman-teman, saya Alvina Prasana, biasa dipanggil Bu Vina atau Miss Vina mungkin ya. Saya sebagai guru BK di sini. Dan juga ini di sebelah saya ada siapakah beliau? Saya. Saya Oh, iya. Saya Asinta, kebetulan Asinta di PNB Universitas. Dan saya sendiri, saya Lydia, saya di bagian humas di Universitas Surakarta. Ini seru sekali ya Sobat Unsa karena siang hari ini kita bisa visit ke SMA Batik 2 Solo, yang mana ini merupakan
salah satu kegiatan kita yang sibuk ya Bu, seminggu ini karena kita visit sekolah. Tapi seru nih kalau kembali ke nostalgia, orang bilang sekolah paling asik tuh zaman SMA. Iya nggak sih? Iya. Betul ya. Oh iya, jangan waktu ya Abu. Boleh nggak ceritain mungkin pengalaman adik-adik dan teman-teman di sini, siswi-siswi yang semangat sekolah, ada Farah, ada Zia, Salma, Lea, pasti yang mungkin masing-masing yang paling berkesan buat kalian bersekolah di tempat ini. Kan ada kelas 12 sebetulnya. Coba dari kamu dulu. Atau mungkin kamu bisa spill makanan kantin apa yang paling enak, nanti di sini kita cobain ya buat singkat. Oh, dibilang enak. Langsung ke kantin di sini. Iya, langsung ke kantin. Jadi menurut aku yang paling seru sekolahnya sebenarnya itu mungkin lingkungannya ya, gurunya yang ramah, positif vibes, terus juga teman-temannya juga yang seru. Dan juga kita itu ada julukannya, kantin kita tuh kantin kaki lima, jadi setiap lima langkah ada kantin. Oh iya, kayak lagi dapet ya. Apa tuh lupa? Iya. Jadi semuanya banyak kantin di setiap lantai. Iya, setiap spot kita ada kantin. Oh, luar biasa. Pak Toro jangan lapar ya. Tapi sebelumnya aku boleh nanya nggak? Aku boleh nanya nggak? Ya boleh. Jadi kalau biasanya kan kalau SMA gitu kan ada nama panggilan nih ya. Mungkin kalau SMA Batik 2 itu panggilannya apa sih? Kita nyebutinnya? Beda ya kalau kita. Kita hanya lintar. Iya. Kalau di Unsa kami hanya lintar. Kamu beda. Iya, kita julukannya Swabada. Jadi mungkin kayak simbolnya tuh badak gitu. Kok kalian hari ini nggak pakai batik? Enggak, emang jadwalnya sih Jadwal ya. Oke. Ada lagi nggak pertanyaannya Pak? Udah sih, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya bergeser dulu nih ke Farah. Kalau kamu Farah, apa yang bikin kamu happy sekolah di tempat ini? Kalau aku pribadi sih teman ya, soalnya di sini tuh temennya banyak yang asik, banyak yang sefrekuensi, terus makanan kantinnya itu best. Oke. Lanjut lagi ke sebelahnya Zia. Iya. Oke. Zia gimana Zia? Menurut aku yang berkesan di sekolah ini adalah banyak banget event-event menarik yang diadain dari sekolah ini, kayak konser, terus classmate-nya juga seru-seru banget, banyak supporternya juga seru-seru, apalagi makanan kantinnya risol favorit itu di kantin pojok tetangganya benar-benar enak. Oke. Oh, yang terakhir ada Kalau Salma. aku pribadi sebenarnya banyak yang berkesan, tapi salah satu yang berkesan itu ekskulnya. Karena aku ikut jurnalistik dan podcast. Kita tuh sering buat mading, sering jadi fotografer gitu. Jadi kayak itu Oke, sekarang ini pertanyaan cepat ya. Ini nanti di dalam dari sana aja balik nanti balik ke sini. Dulu kita ngobrol sama guru. Mata pelajaran apa yang paling bete kalau ditaruh di jam terakhir? belum matematika. Ya. Saya masih bisa diterima. Kalau Zia apa tuh? Kalau jujur kimia, Oke, kimia. Geser lagi ke Farah. Sama siapa MTK? Matematika. Aduh, maaf ya Pak, guru matematika, tapi guru matematika. Jadi paling challenging di jam terakhir buat kamu apa? Oke kan, tadi kan pada jam MTK kimia aku bakal jam fisika. Fisika, oke. Terus kalau di sekolah ini yang paling sering lomba juara kan sering gitu ya kalau ada kegiatan 17-an atau mungkin ada event-event lain kan biasa ada lomba tuh antar kelas. Kelas mana yang menurut kalian tuh paling suka borong semua pemenang gitu kalau di sini menurut kalian? Ada nggak pengalaman? Dan aku ya berdasarkan pengalaman lomba 17 kemarin Iya, lomba 17-an aja. kelas 11 4 sih, itu SIPA. Oh, Itu juara terus karena mungkin kompak banget ya kelasnya. wah, tepuk tangan buat kelas 11. Oke. Kalau kamu kelas berapa menurut kamu?
beda pertanyaan aja. Kalau kamu pertanyaannya guru yang paling favorit mungkin. Paling favorit Ya. sendiri. Oh, geser lagi ke dia. Menurut kamu siapa guru yang paling badai cakep di sini yang paling lucu? Kalau di luar Sinta ya, kalau di luar Sinta, iya, yang paling rempong kemana-mana ya Bu ya, tapi harus selalu slay setiap hari. Kalau dari aku sih yang sering banget badai itu namanya Bu Aga. Oh, iya, iya. Bu Aga, badai. Iya, benar. Oke, kalian cowok siapa nih guru yang paling? Iya, Paling cakep ya, aduh. Ada semua. Bingung jawabnya. Berarti semua cakep. Semua cakep. Oke, baik. Terima kasih siswi-siswi ini luar biasa. Nah, sekarang kita bergeser ya. Halo, Pak Oke. Colo. Tapi ini sebelum aku tanya-tanya, itu ada chat yang masuk tuh ya di kolom chat. Jadi di SMA Batik 2 ada ekstrakurikuler apa aja sih? Dari Septia. Ini bisa dijawab. Ada ibu guru mungkin atau teman-teman sendiri. Kalau Marco ya siswi aja ya. Itu menjawab Bapak. Kalau ekskul di SMA kedua itu banyak banget, mulai dari sport, atau jurnalistik, iya modeling ada, dance, tari tradisional juga ada ya Bang Rizal? Iya, musik kan tadi ada ya. Kalau boleh tahu selama kamu ya sebagai seorang siswi yang sudah kelas 12, apa sih yang paling kamu siapin sekarang untuk persiapan masuk ke perguruan tinggi? Nah, ini apa secara pribadi? Karena kan kita dari urusan tadi udah kenalan juga ya, ada Bu Asinta dan Dim yang main kelas 12, kita juga ada banyak prodi, program studi. Tapi kalau menurut kamu sendiri ada nggak yang harus dipersiapkan gitu? Atau bisa lanjut ke dunia? Ada yang pastinya kalau dari diri saya sendiri menentukan yang masuk fakultas apa, karena itu penting banget. Takutnya nanti kita udah masuk udah lolos itu kan takutnya jangan salah jurusan ya, jadi menurut saya itu harus dipikirin matematik dulu mau masuk jurusan apa, terus nanti kelanjutannya bagaimana gitu. Oke, luar biasa ya. Ini sisi kelas 12 udah hebat gak bisa mikir kayak gitu ya Bu. Jadi nanti nggak bingung atau nggak galau kalau udah masuk ke kampus yang dituju. Sekarang kita boleh bergeser ke Ibu Guru BK kita, ada Miss Vina Nur. Mungkin mereka boleh digeser. Miss Vina ini kan sebagai guru BK nih di sekolah ini. Kalau menurut Miss Vina apa sih Miss yang paling challenging mungkin di masa-masa saat ini membimbing generasi-generasi saat ini yang begitu luar biasa, mereka kreatif, pintar-pintar untuk bisa mengarahkan ke kota atau mungkin mengarahkan untuk lanjut ke sekolah yang lebih tinggi, tiap-tiap jenis dan juga sobat Unsa dan juga ke teman-teman yang join di SMA. Untuk teman yang lagi join nih, tips and triknya gimana caranya untuk menentukan jurusan yang ingin tuju? Ini pastinya ya. Yang pertama adalah minatnya, dia pilihnya apa? Suka di bidang apa? Dan apa? Misalnya di bidang hitung-hitungnya aku suka yang di bagian bersosial. Yang pertama adalah minat. Kedua bakat. Kalian pahami bakatnya? Kalau bisa dari kelas 10 itu sudah memikirkan gitu. Setelah minat sama bakat itu disesuaikan, nanti bisa didiskusikan dengan orang tua. Nah ini nih yang paling susah di bagian ini. Biasanya ada keras antara orang tua dengan keinginan anaknya. Itu sih Bu. Oke. Oh, ternyata ada juga yang begitu ya? Ada. Jadi orang tua mau apa, anaknya mau apa. Iya. Miss yang menjembatani. Iya pastinya. Kalau Miss Riri, Miss Riri kan pengampu bidang jurnalistik ya Miss. Miss, ilmu jurnalistik itu kepake banget ya sih Miss? Atau seberapa besar
antusiasme bidang jurnalistik dari sekolah ini. Itu sebenarnya kamu banyak sekali antusiasme untuk join bersama Antusiasme sih alhamdulillah mulai banyak. Sebenarnya challenge-nya sendiri adalah untuk mencari kandidat yang benar-benar mau berjalan bersama di bidang yang sekarang jadi yang rekan kita yang pertama adalah keinginan minatnya dulu. Kalau siswa sudah punya minat pasti tanpa saya harus ungkap-ungkap ayo join ayo masuk hari ini ada kita ini yang program ini itu mereka harus bisa jalan sendiri. Benar banget yang namanya minat bakat itu memang harus diikuti sendiri dari kelas 10 dari baru masuk itu dan harus tahu ya aku minatnya itu di sini. Dan bersyukur yang lagi adalah di SMA 2 ini banyak sekali ekstrakurikuler yang dapat diikuti sehingga bisa mengembangkan siswa. Nantinya ternyata aku memang cuma misalnya di bidang fotografi ya kan misalnya di bidang olahraga. Dan di Unsa sendiri kita juga ada podcast. Nanti teman-teman main ya ke podcastnya Unsa dari SMA Batik 2, kita bisa join nanti. Ya nggak apa-apa. Iya. Halo, halo. Masih di sana Pak Kau? Hai. Oke. Maaf suaranya agak ini ya, Lydia. Masih kurang. Halo. Udah jelas? Oke. Udah jelas belum? Ya, yang jelas di sini teman-teman, jadi memang Unsa ini ada untuk kalian nanti yang pengen setelah lulus gitu ya. Siapa tahu ini Unsa juga menjadi pilihan dari teman-teman semuanya di sini karena Unsa itu juga ada beberapa jurusan yang relate mungkin ya dari teman-teman di sini. Tadi udah disebutin belum sih jurusan-jurusan apa yang mungkin mau dipilih sama teman-teman SMA Batik 2 ini apa nih? Besok kalau kuliah pengen ngambil jurusan apa gitu. Siapa tahu ini juga menjadi pilihan second alternatif nantinya kalau misalkan teman-teman mau kuliah gitu yang deket dengan kota Solo juga gitu. Unsa juga jawabannya nih. Apa nih? Pengen kuliah di jurusan apa nih teman-teman? Kalau saya minat di FISIP. Kalau nggak ilmu komunikasi, Mas. Oh ya. Wow, oke komunikasi. Kasih. Ngomong. Kalau aku minatnya di buku. Oh, ini ibu dosen banget. Ibu dosen juga sangat buku ya. Apa yang bikin kamu suka untuk ambil karena suka aja belajar tentang buku dan tatanan negara ya. Oh, luar biasa tata negara. Cara Aku sih lebih ke sastra. Oh, sastra ada juga. Ada juga. Pak Inggris. Kalau Lea, Aku lebih suka ke manajemen ya, manajemen dari fakultas Oke. ekonomi. Ada juga di Unsa, luar biasa. Oke, mungkin kita boleh menyapa yang lagi live juga ya. Ada Boleh. pertanyaan dari live? Silahkan. Boleh dibacain nggak Mas? Ya mungkin untuk SMA Batik 2 ataupun juga Unsa nih ya. Karena ya ini kita ini memang pertama kali ya Unsa melakukan kunjungan dengan live seperti ini kayak gitu, dan untuk yang pertama juga di SMA Batik 2 gitu. Dan siapa tahu teman-teman yang bergabung di sini masih belum tahu tentang SMA Batik 2 ataupun Unsa kayak gitu. Yuk, bisa aja. Ada hadiahnya nggak? Unsa mau ngasih hadiah nggak? Kalau ada pertanyaan. Ada dong Ibu, ada. Ini ya, kita bisa kasih hadiah. Kamu juga mungkin bisa follow Instagram Unsa dan juga SMA Batik 2. Mungkin halo, Pak Mister Koneksi ya Pak ya? Oke. Baik, kalau yang selanjutnya ke Ibu Miss Riri ya, Miss Riri. Untuk podcast itu kan memang banyak ya, sekarang ada sekarang podcast, atau dan yang lainnya dari sekolah-sekolah kamu udah biasa untuk public speaking. Biasanya itu kegiatan
podcast itu dalam masa terus biasa ngelakuin Kalau di podcast biasanya rutinnya sebulan sekali. Jadi dalam 4 minggu itu kita programnya biasanya minggu pertama content planning, kemudian minggu kedua itu nanti minggu pertama seleksi, terus tes tarnya dulu. Tes tarnya itu biasanya siswa-siswi berprestasi, baik di bidang akademik maupun olahraga ya. Karena di sini kan kita kenal olahraga seperti itu. Kemudian minggu kedua content planning, nanti minggu ketiga nanti ada briefing sambil mengecek toolsnya yang kurang apa. Dan minggu keempat ada nanti minggu kelima proses editing dan bisa langsung di upload. Nah, di sela-sela itu biasanya kita juga membuat konten-konten sederhana kayak untuk di TikTok dan sebagainya. Tentunya muaranya adalah ke promosi SPMD SMP Purwakarta. Nanti Sobat Unsa mungkin yang punya saudara-saudara SMP sudah kelas 3 bisa diarahkan untuk masuk ke SMP Purwakarta karena kita sudah membuka SPMC. Jadi kita ke pertanyaan ya Pak Toro, ada yang bisa sih bertanya ya. Ya. Dari Vira menanyakan, kalau dibuat Unsa mungkin boleh dibantu jawab nih Miss Asminta. Kalau di Unsa program studi apa aja sih? Oke, program studi yang ada di UNSA ini banyak ya. Pertama di Fakultas Fisik itu ada administrasi publik dan ilmu komunikasi. Kemudian di Fakultas Ekonomi ada prodi manajemen dan prodi akuntansi. Kemudian di Fakultas Hukum ada prodi ilmu hukum. Tapi mungkin pengen masuk ke hukum ya gitu. Kemudian Fakultas Sastra dan Bahasa ada prodi sastra Inggris. Kemudian di Fakultas Teknik Elektro dan Informatika ada teknik elektro, ada prodi teknik informatika dan prodi sistem komputer. Dan yang terakhir di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan dan Teknologi Industri ada 3 prodi di sini. Yang pertama teknik mesin, teknik sipil dan arsitektur. Itu biasanya. Banyak ya. Banyak banget. Jadi semua tersedia. Apa yang pengen punya di UNSA? Ya, tadi ngomong-ngomong nih ya, tadi kan ngobrol tentang atlet. Nyambung juga nih sama kampus kita, banyak sekali atlet-atlet yang juga kuliah di kampus Unsa. Dari Ruki Chandra dari tenis, ya. Kemudian juga banyak yang timnas itu juga jadi mahasiswa di universitas. Ini bisa nyambung. Boleh diarahkan, kita ada jalur undangan juga ya untuk Asminta. Mungkin bisa dengan jalur undangan bergabung bersama Unsa karena masih ada promonya dan sampai dengan tanggal 30 Juni 2020. Oke, sekarang kita ke Pak Toro untuk closing. Gimana Pak Toro? Oke. Sudah lengkap? Sudah lengkap? Sudah lengkap tadi informasi yang udah kita terima juga, input dari SMA Batik juga. Terima kasih ya teman-teman udah sharing bersama kita di sini. Mungkin lain waktu kita bisa diundang lagi kalau ada event-event gede di SMA Batik 2 ya. Diundang ya teman-teman ya. Oke, mungkin kalau dari aku cukup hanya ucapan terima kasih aja yang bisa kita sampaikan untuk teman-teman SMA Batik 2. Semoga adik-adik yang sekarang ini masih proses belajar terus ya, nanti ya. Dan semoga nanti bisa mendapatkan kampus pilihan yang terbaik untuk teman-teman ya tentunya. Sukses terus, good luck pokoknya, selamat berjuang. Dan pastinya kalau kuliah di Solo, Unsa aja. Unsa aja. Oke. Ya, sudah join hari ini. Bye-bye, terima kasih teman-teman SMA Batik 2. Bye. Kalian keren, luar biasa. Oke, kita langsung tutup dulu ya. Next, besok kita akan ada lanjut ya ke SMA Batik 1 Surakarta. Pokoknya kita akan roadshow terus. Jadi tunggu, Unsa akan terus hadir untuk bisa kita berada di
kegiatan-kegiatan mereka, baik SMA ataupun SMK. Oke, untuk itu juga kita harus pamit dulu teman-teman. Kita akan lanjutin besok lagi. Dadah, selamat siang semuanya.